Mungkin selama ini kamu mengira bahwa masalah utamamu adalah kamu terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir, terlalu sulit mengatakan tidak, atau terlalu peduli pada apa yang orang lain rasakan. Tetapi mungkin ada penjelasan yang lebih dalam. Mungkin sejak kecil kamu belajar bahwa keamanan emosionalmu sangat bergantung pada keadaan orang lain. Kalau mereka tenang, kamu tenang. Kalau mereka marah, kamu waspada. Kalau mereka kecewa, kamu merasa bersalah. Kalau mereka bahagia, kamu baru bisa bernapas lega. Dan tanpa sadar, kamu tumbuh dengan sebuah keyakinan. Aku harus menjaga keadaan tetap baik, agar aku tetap aman. Masalahnya, keyakinan itu tidak otomatis hilang ketika kamu dewasa. Kamu membawa aturan lama itu ke dalam hubungan pertemanan, pekerjaan, bahkan ke dalam cara kamu melihat dirimu sendiri. Itulah sebabnya kamu mungkin sangat sulit untuk mengatakan tidak, bukan karena kamu tidak tahu cara berkata tidak, tapi karena kata tidak mungkin terasa seperti ancaman. Ketika kamu menolak sesuatu, bagian dalam dirimu mungkin langsung membayangkan seseorang yang marah, kecewa, menjauh, atau tidak lagi menyukai kamu. Akhirnya, kamu mengatakan iya ketika sebenarnya ingin mengatakan tidak. Kamu membantu ketika sebenarnya sudah lelah. Kamu memaafkan ketika sebenarnya masih terluka. Kamu memberi kesempatan ketika sebenarnya batasanmu sudah berkali-kali dilanggar. Dan setelah itu, kamu mungkin merasa kesal, bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada dirimu sendiri. Kenapa aku selalu seperti ini? Namun, people pleasing seringkali bukan sekadar keinginan untuk disukai. Bagi sebagian orang, itu adalah strategi bertahan hidup yang sudah sangat lama. Kamu belajar bahwa lebih aman menyesuaikan diri daripada mengekspresikan kebutuhan. Lebih aman mengalah daripada menghadapi konflik. Lebih aman meminta maaf daripada mempertahankan pendapat dirimu. Lebih aman menjadi anak baik daripada menjadi dirimu sendiri. Dan ketika pola itu terbawa ke masa dewasa, kamu bisa menjadi seseorang yang sangat mudah memahami orang lain, tapi sangat sulit memahami dirimu sendiri. Kamu tahu kapan pasanganmu sedang tidak nyaman. Kamu tahu kapan keluargamu mulai tegang. Kamu tahu perubahan kecil dalam nada suara seseorang. Tapi ketika ditanya, kamu sendiri sebenarnya bagaimana? Kamu mungkin tidak tahu harus menjawab apa, karena selama bertahun-tahun perhatianmu lebih banyak diarahkan keluar daripada ke dalam dirimu sendiri. Kamu belajar membaca orang lain sebelum belajar membaca dirimu sendiri, dan pola ini bisa menjadi sangat kuat dalam hubungan romantis. Kamu mungkin tertarik pada seseorang yang secara emosional sulit dijangkau, bukan karena kamu sengaja mencari hubungan yang menyakitkan, tapi karena ketidakpastian emosional terasa familiar. Hubungan yang tenang justru bisa terasa aneh. Ketika seseorang memperlakukanmu dengan konsisten, menghargai batasanmu, tidak membuatmu terus-menerus menebak perasaannya, mungkin ada bagian dalam dirimu yang justru bingung. Kenapa rasanya tidak seperti biasanya? Karena sistem emosionalmu mungkin sudah belajar menganggap ketegangan sebagai sesuatu yang normal. Kamu mungkin mengira kecemasan adalah cinta, mengira mengejar adalah kedekatan, mengira harus membuktikan diri adalah bagian dari hubungan, mengira jika seseorang sulit didapatkan
berarti hubungan itu lebih berarti. Padahal kedekatan yang sehat tidak seharusnya membuat kamu terus-menerus kehilangan dirimu sendiri. Hubungan yang sehat memberi ruang bagi dua orang untuk tetap menjadi individu pribadi. Kamu boleh memiliki pendapat yang berbeda. Kamu boleh berkata tidak. Kamu boleh memiliki kebutuhan. Kamu boleh kecewa. Pasanganmu boleh kecewa. Dan hubungan itu tetap bisa bertahan. Inilah sesuatu yang mungkin sulit diterima oleh seseorang yang tumbuh dalam lingkungan emosional yang tidak stabil. Konflik tidak selalu berarti kehilangan hubungan. Kekecewaan seseorang tidak otomatis berarti kamu melakukan kesalahan. Kemarahan seseorang tidak otomatis berarti kamu harus memperbaikinya. Dan batasan bukanlah bentuk penolakan. Batasan adalah cara untuk mengatakan, aku menghargai hubungan ini, tapi aku juga harus menghargai diriku sendiri. Ada rasa bersalah yang sehat. Rasa bersalah itu muncul ketika kita benar-benar melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai kita, lalu mendorong kita untuk memperbaikinya. Tapi ada juga rasa bersalah yang sebenarnya hanya muncul karena kamu melakukan sesuatu yang baru. Kamu berkata tidak, lalu merasa bersalah. Kamu beristirahat, lalu merasa bersalah. Kamu memilih dirimu sendiri, lalu merasa bersalah. Kamu berhenti menyelamatkan seseorang, lalu merasa seperti orang jahat. Padahal belum tentu kamu melakukan sesuatu yang salah. Mungkin kamu hanya sedang melakukan sesuatu yang selama ini tidak biasa kamu lakukan, yaitu mempertimbangkan dirimu sendiri. Dan ketika kamu sudah terlalu lama terbiasa mengabaikan kebutuhan sendiri, menghargai dirimu bisa terasa egois. Bukan karena kamu memang egois, tapi karena sistem lamamu belum terbiasa melihat dirimu sebagai seseorang yang juga layak dipertimbangkan. Hal yang sama bisa terjadi dalam keluarga. Mungkin kamu masih merasa bertanggung jawab atas perasaan orang tuamu, atau merasa harus menjaga kedamaian keluarga. Mungkin setiap kali kamu membuat keputusan yang berbeda dari keinginan keluarga, rasa bersalah langsung muncul. Mereka sudah melakukan begitu banyak untukku. Bagaimana kalau mereka kecewa? Bagaimana kalau mereka menganggap aku anak yang tidak baik? Tetapi menjadi orang dewasa berarti menyadari bahwa rasa terima kasih tidak sama dengan kewajiban untuk menyerahkan hidup kamu. Kamu boleh mencintai keluargamu tanpa mengikuti semua keinginan mereka. Kamu boleh menghormati orang tuamu tanpa menjadikan mereka sebagai pengambil keputusan atas hidupmu. Kamu boleh memahami luka mereka tanpa menjadikan luka mereka sebagai tanggung jawabmu. Dan yang paling penting, kamu boleh mencintai seseorang tanpa terus-menerus menyelamatkannya. Karena ada perbedaan antara membantu dan mengambil alih tanggung jawab. Kamu bisa mendukung seseorang tanpa bertanggung jawab atas emosinya. Kamu bisa mendengarkan tanpa harus menyelesaikan semuanya. Kamu bisa mengatakan, aku memahami bahwa kamu kecewa, tanpa harus mengatakan, karena itu aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Itulah salah satu bentuk kedewasaan emosional. Mampu membiarkan orang lain memiliki perasaan tanpa harus mengendalikan perasaan tersebut. Lalu bagaimana caranya untuk kita mulai mengambil kembali kendali atas hidup kita? Bukan dengan tiba-tiba menjadi orang yang sangat tegas, bukan dengan memutus semua hubungan, bukan dengan berhenti peduli kepada siapapun,
dan bukan dengan menjadi egois. Perubahan dimulai jauh lebih sederhana. Mulailah memperhatikan dirimu sendiri. Ketika seseorang meminta sesuatu, jangan langsung menjawab. Berhenti sebentar, tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar ingin melakukan ini? Apakah aku punya energi untuk melakukannya? Apakah aku mengatakan iya karena memang mau atau karena takut mereka kecewa? Perhatikan perbedaan antara keinginan dan ketakutan. Karena selama ini mungkin kamu mengambil banyak keputusan bukan berdasarkan apa yang kamu inginkan, tapi berdasarkan apa yang menurut kamu akan membuat orang lain tetap tenang. Dan untuk pertama kalinya, kamu bisa mulai berkata, "Aku perlu memikirkannya dulu." Kalimat sederhana itu bisa menjadi latihan yang sangat baik, karena kamu sedang menciptakan ruang antara permintaan orang lain dan respon otomatis dirimu. Kemudian, belajar mengatakan tidak. Tidak perlu menjelaskan dirimu selama 10 menit agar keputusanmu dianggap valid. Cukup saja katakan, aku tidak bisa melakukan itu, aku tidak nyaman dengan hal tersebut. Dan ketika rasa bersalah muncul, jangan buru-buru menganggapnya sebagai tanda bahwa kamu salah. Tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar melakukan sesuatu yang salah? Atau aku hanya sedang melakukan sesuatu yang berbeda dari pola lamaku? Pertanyaan itu sangat penting, karena rasa bersalah tidak selalu berarti berhenti. Kadang rasa bersalah hanya berarti aku sedang belajar menjadi orang yang berbeda. Dan mungkin inilah bagian yang paling penting. Mengambil kembali kendali atas hidup bukan berarti mengendalikan orang lain. Justru sebaliknya, kamu mulai melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan reaksi mereka. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan kecewa. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan menyukai kamu. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah keluargamu akan memahami setiap keputusanmu. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah pasanganmu akan selalu setuju denganmu. Tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespon. Kamu bisa memilih batasanmu. Kamu bisa memilih nilai hidupmu. Kamu bisa memilih siapa yang mendapatkan akses terhadap dirimu. Kamu bisa memilih kapan harus pergi. Kamu bisa memilih kapan harus berbicara. Dan kamu bisa memilih untuk tidak lagi meninggalkan dirimu hanya agar orang lain tetap nyaman. Mungkin selama ini kamu mengira bahwa menjadi dewasa berarti mampu mengurus semuanya. Padahal salah satu bentuk kedewasaan yang paling penting adalah mengetahui apa yang memang menjadi tanggung jawabmu dan apa yang bukan. Perasaanmu adalah tanggung jawabmu. Pilihanmu adalah tanggung jawabmu. Cara kamu memperlakukan orang lain adalah tanggung jawabmu. Tapi perasaan orang lain bukan sepenuhnya tanggung jawabmu. Kekecewaan mereka bukan sesuatu yang harus selalu kamu perbaiki. Dan ketidaksetujuan mereka bukan bukti bahwa kamu telah melakukan kesalahan. Pada titik tertentu, kamu harus berani menerima bahwa menjadi dirimu sendiri mungkin akan membuat sebagian orang tidak nyaman. Dan itu tidak selalu berarti kamu salah. Kadang-kadang orang lain merasa tidak nyaman bukan karena kamu melakukan sesuatu yang buruk. Mereka hanya tidak terbiasa melihat kamu memiliki batasan. Mereka terbiasa dengan versi diri kamu yang selalu mengalah, selalu tersedia untuk mereka, selalu memahami mereka, selalu memaafkan mereka, selalu mengatakan iya pada mereka. Ketika kamu mulai berubah, mereka mungkin berkata, "Kamu sekarang berubah."
Dan mungkin mereka benar, kamu memang berubah. Tapi berubah tidak selalu berarti menjadi lebih buruk. Mungkin untuk pertama kalinya, kamu sedang menjadi lebih dekat dengan dirimu sendiri. Jadi, kalau sekarang kamu berada di usia 30 atau 40 atau bahkan lebih, jangan menganggap dirimu sudah terlambat dan mulailah bertanya, bagaimana agar aku bisa menjalani hidup yang benar-benar selaras dengan diriku. Waktunya belajar bahwa kamu tidak harus selalu menjadi versi dirimu yang paling mudah diterima orang lain. Kamu boleh menetapkan batasan. Kamu boleh mengecewakan seseorang. Kamu boleh pergi dari sesuatu yang tidak lagi sehat. Kamu boleh memilih hidup yang terasa benar bagi kamu. Tujuannya adalah menjadi seseorang yang mampu peduli kepada orang lain tanpa kehilangan dirinya sendiri. Mampu mencintai tanpa mengorbankan identitasnya. Mampu membantu tanpa mengambil alih tanggung jawab, mampu berkata tidak tanpa merasa menjadi orang jahat, mampu menghadapi konflik tanpa langsung menganggap hubungan akan berakhir, dan yang paling penting, mampu tetap menjadi dirimu sendiri meskipun orang lain tidak senang kepadamu. Mungkin itulah kebebasan yang selama ini kamu cari, bukan kehidupan tanpa konflik. Bukan kehidupan di mana semua orang menyukaimu, tapi kehidupan di mana kamu tidak lagi harus meninggalkan dirimu sendiri, karena mungkin selama bertahun-tahun kamu sibuk menjaga semua orang agar tidak pergi. Sekarang mungkin sudah waktunya belajar untuk tidak pergi, meninggalkan dirimu sendiri. Sekarang bayangkan kamu melompat 30 tahun ke depan. Mungkin usia kamu sudah 40 atau 50 atau 60 tahun. Kamu sudah punya karir, hubungan, keluarga, pengalaman hidup, dan secara logika seharusnya sudah merasa menjadi orang dewasa yang utuh. Lalu suatu hari, pasanganmu sedang mengalami hari yang buruk. Nada bicaranya berubah, wajahnya murung, ia menjadi diam atau mudah tersinggung, dan tiba-tiba tubuhmu waspada. Pikiranmu mulai bertanya, aku salah apa? Atau apa yang harus kulakukan supaya dia kembali baik-baik saja? Saat itu, mungkin bukan diri kamu yang sekarang yang sedang bereaksi. Ada bagian kecil dari dirimu yang kembali menjadi anak berusia 7 tahun. Anak yang dulu belajar bahwa suasana hati orang dewasa menentukan apakah rumah terasa aman atau menakutkan. Itulah mengapa seseorang bisa sudah bertahun-tahun menjalani terapi, membaca buku, belajar tentang trauma, boundaries, dan komunikasi yang sehat, tapi tetap berulang kali menabrak pola yang sama. Orangnya berbeda, hubungannya berbeda, tahunnya berbeda, tapi rasa takut mengecewakan, rasa bersalah, kebiasaan membaca emosi orang lain, sulit mengatakan kebutuhan, atau kecenderungan menarik diri ketika hubungan terasa dekat tetap muncul, bukan karena kamu tidak cukup berusaha. Seringkali kamu hanya sedang berusaha memperbaiki gejalanya tanpa memahami sistem yang menghasilkan gejala tersebut. Saat kecil, kamu belum punya kebebasan psikologis untuk memilih siapa dirimu. Kamu hanya belajar beradaptasi. Jika rumah membutuhkan anak yang tenang, kamu belajar menekan kemarahan. Jika kebutuhanmu dianggap merepotkan, kamu belajar mengecilkannya. Jika kamu diterima, ketika kamu berguna, kamu belajar menjadi orang yang selalu membantu. Jika kelemahanmu membuat kamu ditolak, kamu belajar terlihat kuat. Lama-kelamaan, strategi bertahan itu terasa seperti kepribadian. Kamu mulai berkata, memang aku orangnya seperti ini, padahal belum tentu. Mungkin itu adalah false self
atau pseudo self, versi dirimu yang dulu terbentuk atas pribadi yang kamu ciptakan agar bisa diterima, aman, dan tetap memiliki tempat di keluargamu. Dengan kata lain, sebagian kepribadianmu mungkin sebenarnya adalah pola psikologis yang dipelajari sejak lama. Dan sesuatu yang dipelajari bisa dipelajari kembali. Masa lalu memang tidak bisa dihapus, tapi otak, sistem saraf, dan pola relasional manusia memiliki kemampuan untuk belajar bahwa keadaan sekarang sudah berbeda. Mendapatkan kembali hidupmu bukan berarti memaksakan diri untuk percaya kepada semua orang, membuka diri kepada siapapun, atau terus berkata, "Aku harus bisa dekat dengan banyak orang." Kalau kamu tumbuh dalam lingkungan yang membuat kedekatan terasa berbahaya, nasihat seperti itu bisa terasa seperti menyuruh orang yang terluka untuk berlari lebih cepat. Masalahnya bukan kamu kurang berusaha. Sistem di dalam dirimu mungkin masih bekerja dengan aturan lama. Jadi tugasnya bukan memaksa sistem itu bekerja lebih keras, tapi perlahan memperbarui aturannya. Kamu mulai belajar bahwa kamu boleh dikenal, bukan hanya dibutuhkan. Kamu boleh mengatakan apa yang kamu rasakan tanpa langsung menyensor diri. Kamu boleh menunjukkan sedikit kerentanan tanpa harus membuka seluruh luka kepada siapapun. Dan kamu boleh menerima kepedulian tanpa merasa harus membalasnya dengan menjadi berguna. Misalnya, ketika seseorang bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Kamu tidak harus selalu menjawab, "Aku baik-baik saja." Mungkin kali ini kamu cukup berkata, "Jujur minggu ini cukup berat." Tidak perlu menjelaskan semuanya. Tidak perlu meminta orang lain untuk menyelamatkanmu. Tidak perlu langsung berkata, "Tapi aku nggak apa-apa kok." Cukup biarkan kalimat itu apa adanya. Karena di sana kamu sedang mengajarkan sesuatu yang baru kepada dirimu. Aku boleh mengekspresikan diriku. Perasaanku tidak otomatis menjadi beban, dan aku tidak harus mengendalikan reaksi orang lain setelah aku jujur. Namun, penyembuhan bukan berarti membuka diri kepada semua orang. Kamu perlu belajar membedakan siapa yang aman dan siapa yang tidak. Terhadap orang yang tidak aman, perlindungan bukan kegagalan. Kamu tidak harus menjelaskan dirimu kepada orang yang menggunakan penjelasanmu untuk menyerangmu. Kamu tidak harus menunjukkan sisi paling rentan kepada seseorang yang belum bisa membuktikan bahwa dia mampu menjaga kepercayaanmu. Kadang penyembuhan berarti membuka diri sedikit lebih banyak, tapi kadang justru berarti belajar berkata lebih sedikit, berhenti menjelaskan, dan berhenti membela diri terhadap setiap tuduhan. Inilah salah satu kemampuan penting dalam self-differentiation, yaitu melihat orang yang ada di hadapanmu sebagaimana adanya, bukan otomatis melihat mereka melalui kacamata masa lalumu. Kamu bisa mencintai seseorang tanpa mengambil alih emosinya. Kamu bisa memahami tanpa harus selalu setuju. Kamu bisa peduli tanpa menjadi penanggung jawab hidupnya. Kamu bisa mendengarkan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan kamu bisa berbeda tanpa menganggap perbedaan sebagai ancaman terhadap hubungan. Kadang tubuh kita masih seperti terhubung dengan wifi keluarga, meskipun secara fisik kita sudah jauh dari mereka. Satu nada suara yang membuat cemas, satu ekspresi wajah yang membuat kamu merasa bersalah, seseorang yang diam membuat kamu berpikir bahwa kamu telah melakukan kesalahan.
Seseorang yang kecewa membuat kamu merasa harus segera memperbaiki suasana. Padahal belum tentu ada sesuatu yang harus kamu perbaiki. Kamu bertanggung jawab atas perasaan, pikiran, pilihan, dan tindakanmu. Tapi kamu tidak bertanggung jawab atas setiap emosi, reaksi, dan suasana hati orang lain. Kamu bisa berkata, "Aku mengerti kamu kecewa," tanpa menyimpulkan bahwa berarti aku orang yang buruk. Kamu bisa meminta maaf ketika memang salah, tanpa mengambil kesalahan yang bukan milik kamu. Kamu bisa mendukung seseorang tanpa menjadi pengasuh emosionalnya. Salah satu langkah penting yaitu berhenti menghabiskan seluruh energi untuk mengubah orang lain. Kamu tidak bisa memaksa seseorang memiliki empati, dan kamu tidak harus menghabiskan hidup untuk mencoba menyenangkan mereka. Kesadarannya sederhana. Katakan pada dirimu sendiri, "Aku tidak bisa mengubah mereka. Aku tidak harus mengubah mereka. Aku bisa mengubah diriku. Aku bisa mengubah batasanku. Aku bisa memilih bagaimana aku merespon." Itulah cara kendali atas hidupmu secara perlahan, dan prosesnya tidak harus besar. Kamu bisa memulainya dengan menangkap pola lama ketika sedang muncul, ketika tiba-tiba ingin menyenangkan seseorang, ketika memberikan jawaban yang mudah, padahal sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, ketika merasa harus segera memperbaiki suasana hati orang lain, ketika menjelaskan dirimu secara berlebihan, ketika merasa bersalah, berhenti sejenak dan katakan pada dirimu sendiri, "Oh, ini pengaturan lama." Tidak perlu langsung mengubah semuanya. Cukup sadari, karena kemampuan melihat pola ketika pola itu sedang terjadi adalah awal dari kebebasan. Dan mungkin pada akhirnya kamu tidak benar-benar kehilangan dirimu. Kamu hanya terlalu lama hidup sebagai versi dirimu yang dahulu dibutuhkan keluargamu. Ada dirimu yang memiliki keinginan sendiri. Kamu juga tidak sedang membangun manusia baru dari nol. Kamu sedang menyingkap seseorang, dirimu yaitu dirimu sendiri, yang sebenarnya sudah ada di sana sepanjang waktu. Dan mungkin inti dari mendapatkan kembali hidupmu bukanlah menjadi orang lain, bukan membenci masa lalu, bukan memusuhi keluargamu, tapi perlahan mengatakan kepada bagian dirimu yang dulu bertahan, "Terima kasih, aku tahu kamu melakukan semua itu karena dulu kita membutuhkannya. Tapi sekarang aku sudah dewasa. Sekarang aku bisa memilih. Sekarang aku bisa membedakan siapa yang aman dan siapa yang tidak. Aku tidak harus membuat semua orang bahagia agar aku merasa aman." Kamu berhenti hidup hanya sebagai seseorang yang dahulu dibutuhkan orang lain dan mulai memberi ruang kepada dirimu yang sebenarnya. Oke guys, thanks for watching. See you. Bye.